Halo semuanya, hari ini kita akan membahas latihan soal tentang investasi dalam saham. Jadi soal-soal yang kita bahas di sini lebih menekankan pada proses perhitungan karena ini untuk kepentingan kuliah matematika bisnis. Jadi materi secara konsep itu silakan adik-adik pelajari lebih dalam nanti di mata kuliah berikutnya. Nah, ini secara sekilas, untuk melakukan investasi dalam saham, kita akan melakukan penilaian atas saham itu. Jadi, cara kita menilai saham itu bisa dilihat dari nilai bukunya, di mana nilai buku ini kita hitung dengan cara membagi total ekuitas atau modal dengan jumlah saham biasa yang beredar di pasar. Jadi, angka-angka ini bisa adik-adik peroleh di laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, menilai saham itu bisa juga dilihat dari nilai pasar atau market value. Nah, harga saham yang dimaksud di pasar ini adalah di pasar bursa saham. Kalau di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Jadi, nilai pasar suatu saham itu dia bergerak terus atau berubah-ubah, itu bisa saja tetap, bisa naik, bisa turun. Jadi setiap saat dia berubah. Jadi setiap hari akan ada pergerakan harga. Nah, berapa nilai pasar suatu saham itu sangat tergantung dari adanya permintaan dan penawaran saham yang saham di perusahaan yang bersangkutan di pasar bursa. Nah, yang ketiga, menilai saham bisa dilihat dari nilai intrinsik atau nilai sebenarnya yang melekat di suatu saham. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan penilaian intrinsik. Kalau nilai buku, dia menghitungnya sederhana, nilai pasar, lihat harga yang ada di pasar. Kalau nilai intrinsik, nah ini yang akan kita hitung, kita lihat. Nah, nanti jika kita sudah memperoleh nilai intrinsik suatu saham, kita akan membandingkannya dengan nilai pasar. Jika nilai pasar itu lebih besar dari nilai intrinsik saham yang kita hitung, maka itu dikatakan over value. Jadi nilai yang ada di pasar itu lebih tinggi dari nilai yang melekat di saham atau nilai intrinsik sahamnya. Nah, jika terjadi hal yang sifatnya over value ini, maka kita akan ini indikasinya adalah untuk menjual saham itu. Tapi jika nilai pasarnya lebih kecil dari nilai intrinsik, maka itu disebut dengan under value. Jadi saham itu dinilai lebih rendah di pasar, sehingga kita disarankan untuk membeli saham tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke konteks matematikanya, kita akan melakukan penilaian intrinsik saham. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau present value yang sudah kita pelajari konsepnya dan hitungan basicnya di video sebelumnya tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Ya, untuk kepentingan menilai saham, kita akan melakukan pendekatan present value atas dividen atau dividen yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita menggunakan yang namanya model discounted dividend. Jadi model dividen yang didiskontokan alias yang kita dividen itu nanti dapat di masa yang akan datang. Nah, itu kita diskontokan atau kita tarik sekarang ke nilai sekarang, kita present value kan sehingga kita mengetahui berapa nilai intrinsik dari saham. Jadi ini ya, mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa depan. Nah, saham itu ada dua. Ada yang namanya saham preferen dan ada saham biasa. Jadi, untuk menilai berapa nilai intrinsik dari suatu saham preferen, kita harus tahu dulu saham preferen itu apa. Saham preferen itu adalah saham yang memberikan dividen yang tetap. Jadi, jumlahnya tetap, dia konstan, dalam jumlah waktu yang tak terbatas. Jadi, sepanjang kita memiliki saham preferen itu, maka kita akan terus-menerus memperoleh dividen. Nah, untuk model saham preference seperti ini menghitung nilai intrinsiknya dengan cara, jadi present value atau PV itu sama dengan D atau dividen dibagi dengan K, tingkat return. Ada beberapa buku mengatakan K itu dinotasikan dengan R, return.
tidak masalah ya, yang penting konsisten. Jadi PV sama dengan D per K. Jadi ini kalau di video yang sebelumnya ini disebut dengan istilah anuitas abadi. Jadi kita tidak menghitung faktor diskontonya tapi sudah cukup ini saja. Nah, di sini contohnya Microsoft mempunyai saham preferred dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 setiap tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan adalah 14%. Nah, kita diminta untuk menghitung berapakah nilai saham preferred tersebut. Jadi nilai intrinsiknya berapa. Jadi kita tinggal menghitung PV-nya, D-nya adalah 1.500 dibagi K 14%, sehingga PV sama dengan Rp10.714. Inilah nilai intrinsik dari saham preferred. Di sini misalnya Microsoft. Berikutnya, saham biasa. Nah, kalau saham biasa itu memberikan dividen yang jumlahnya itu bisa berubah-ubah. Sifatnya begitu. Kalau preferred dia tidak berubah, dia tetap pemberiannya. Nah, kalau saham biasa dia bisa jumlahnya berubah. Bisa juga mungkin tetap bisa berubah-ubah. Ya. Untuk menghitung nilai intrinsik saham biasa, kita akan menggunakan rumus present value yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, karena dividennya berubah-ubah, maka kita tidak bisa langsung D dibagi K gitu ya. Mengapa? Karena dia kan nilai D atau dividennya dia angkanya berbeda-beda. Sehingga kita mencari per periodenya. Jadi misalnya ini tahun pertama, ini tahun kedua, begitu seterusnya untuk tahun yang berikut-berikutnya. Jadi present value-nya rumusnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalnya PT ABC itu diperkirakan akan membayar dividen sebesar Rp300, Rp324, dan Rp350 untuk 3 tahun yang akan datang. Jadi ini angkanya beda-beda ya dividennya. Nah, pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual sahamnya dengan harga Rp9.448. Jadi di sini saham biasa yang dicontoh soal ini kita tidak miliki selamanya. Kalau yang tadi kan contohnya memiliki dalam waktu yang tak terbatas. Kalau yang ini berarti dia hanya dimiliki sampai akhir tahun ketiga. Nah, sekarang berapakah harga saham tersebut jika diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Jadi, kita diminta nilai intrinsiknya ya. Jadi, berapa harga intrinsik saham itu kalau return yang diharapkan 12%? Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angka yang diketahui ini ke rumus ini. Jadi, present value ini yang tahun pertama dividen 300 dengan diskontonya dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1. Jadi pangkat 1 ini artinya periode yang jumlah periode yang kita tarik sekarang. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai saat ini, saat kita bicara ini gitu ya. Sehingga present value itu menarik angka atau aliran kas masa depan yang kita tarik saat ini. Jadi di tahun saat ini, tahun nol gitulah istilahnya. Nah, di tahun pertama ini untuk kita bawa ke sekarang, tahun ke nol, itu kan dia pangkat 1. Mengapa? Karena tahun pertama ke tahun saat ini itu kan selisihnya 1 tahun. Yang ini dividen tahun kedua 324, pangkatnya ini pangkat 2. Karena tahun kedua ditarik ke tahun ke nol, dia kan 2 tahun jaraknya. Begitu juga yang tahun ketiga. Nah, jangan lupa di tahun ketiga saham ini memberikan dividen 350. Kemudian kita diskontokan 350 ini. Nah, sekarang kita diskontokan juga price sahamnya atau harga sahamnya. Di mana kita memperkirakan harga sahamnya sesuai soal ya, PT ABC menjual saham dengan harga Rp1.448. Jadi ini ya yang ada P ini price-nya. Jadi di sini diasumsikan sahamnya itu dijual. Nah, itu dijualnya di tahun ketiga sehingga dia pangkat ketiga. Ini boleh dipisah hitungnya, jadi hitung dividennya lain, menghitung harga sahamnya lain. Ya, ini kan digabung jadi satu. Nah, ditemukanlah present value-nya itu adalah Rp7.500.
Nah, kalau kita ingin menghitung nilai intrinsik saham biasa, contoh soal yang tadi itu dengan tabel diskon faktor atau tabel DF, itu bisa. Jadi kalau ini kan dihitungnya manual, ini saya ambil dari yang slide sebelumnya. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan tabel DF, maka dividen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan harga saham tahun ketiga itu masing-masing dikalikan dengan angka diskon faktor dengan return yang diharapkan itu adalah 12% sama semua, dengan periode yang berbeda-beda penarikannya. Tahun pertama berarti ditarik ke 0, dia 1. Berarti adik pakai tabel diskonto yang 12%, periode satu periode. Ini yang 2 periode, 3 periode, dan ini juga 3 periode. Jangan lupa yang dipakai jumlah atau faktor diskon yang dipakai itu adalah pada tabel present value yang single cash. Karena ini kan dia cashnya beda-beda ya, sehingga kita tidak pakai model anuitas. Jadi ini tinggal dikali, inilah hasilnya. Kemudian ini di total, ketemulah angka Rp7.500. Jadi sama ya dengan manual maupun dengan tabel. Kalaupun mungkin ada selisih, karena kita ada pembulatan, itu bisa saja terjadi. Nah, ini kalau yang di Excel ya. Jadi kalau di Excel lebih cepat, kita tinggal masukkan rumus, di copy, di paste rumus yang sama, hasilnya sama, 7.500. Nah, sekarang pertumbuhan dividen dalam saham biasa. Jadi, saham biasa tadi dijelaskan bahwa jumlah dividennya itu bisa berubah-ubah. Jadi, dividen itu bisa apa ya, bisa bergerak naik, bisa turun, bisa tetap, dan seterusnya. Nah, secara umum ada 3 model pertumbuhan dividen. Jadi, dalam perhitungan ini kita berasumsi bahwa saham yang ada di pasar itu akan kita miliki selamanya. Jadi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Kalau persis slide sebelum ini itu kan dia 3 tahun gitu ya. Nah, ini kan selamanya. Nah, kita akan melakukan model penilaian saham dengan model yang diskonto tadi, model dividen diskonto. Jadi model diskon dividen. Nah, kita akan lihat pertumbuhan dividennya seperti apa. Yang pertama, kalau model pertumbuhannya 0 alias tidak tumbuh alias sama dividennya selama-lamanya, maka kita sebut dia dengan zero growth model. Ada juga yang model pertumbuhannya konstan atau constant growth model. Jadi dia tumbuhnya itu setiap tahun sama. Misalnya dividen itu akan selalu meningkat 2% setiap tahunnya. Jadi itu 2%-nya itu tetap konstan, tapi tumbuh terus. Nah, kalau yang ketiga, pertumbuhannya tidak konstan. Jadi mungkin 3 tahun ke depan dividennya bertambah 20%, kemudian 5 tahun berikutnya dia tumbuh misalnya 5%, kemudian berikutnya lagi dia tumbuhnya 2%. Jadi eh, pertumbuhannya itu tidak konstan, tapi masih di sini asumsinya adalah saham dimiliki selamanya. Jadi mungkin di tahapan yang ketiga pertumbuhan yang ketiga tadi saya lupa ya berapa, kalau nggak salah 2% itu. Nah, itu udah kita tidak tahu lagi berapa pertumbuhan selanjutnya. Jadi kita asumsikan dia 2% yang tahap ketiga itu berlaku untuk selamanya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menghitung atau menilai saham jika dividennya itu tidak ada pertumbuhannya alias pertumbuhannya 0. Nah, jadi kalau tidak ada pertumbuhan dividen, di mana di sini artinya dividen dibayarkan dalam jumlah yang tetap sama, maka perlakuannya sama seperti kita menilai intrinsik dari saham preferen. Jadi sama seperti yang slide sebelumnya. Jadi rumusnya ini PV sama dengan D per K. Jadi eh, rumusnya seperti ini gitu ya. Di sini saya berikan contoh lain, saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun Rp500. Jadi ini dividen D-nya. Tingkat pengembalian yang disyaratkan 20% itu K-nya. Adik-adik diminta menghitung present value-nya. Jadi tinggal 500 bagi 20%, harganya Rp2.500. Ini contoh kalau tidak ada pertumbuhan dividen. Nah, sekarang bagaimana jika pertumbuhan dividennya itu konstan? Nah, kalau model pertumbuhannya itu dia konstan, persentasenya sama, maka kita akan melihat
apakah dimilikinya waktu tertentu atau tidak. Tadi ingat, di sini asumsinya adalah untuk rumus-rumus kita ini, asumsinya adalah dia dimiliki untuk waktu yang tak terbatas. Jadi pertumbuhannya konstan dalam tanda petik gitu ya, selamanya gitu ya. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham dengan dividen yang memiliki constant growth itu menggunakan model Gordon. Jadi, dalam model Gordon ini dia juga menggunakan model diskonto. Ya, model dividen diskonto. Hanya saja seperti halnya yang slide sebelumnya, kok tidak terlihat kita sibuk mengalihkan faktor diskonto ya, atau tidak sibuk melakukan pembagian yang ada pangkat-pangkat per periode. Jadi ceritanya, jadi model Gordon ini sebenarnya dia ada juga faktor diskontonya, tetapi dia melakukan proses yang panjang, disederhanakan, sehingga ketemulah hasil ini, rumus ini gitu ya. Jadi untuk model Gordon, rumusnya adalah present value. Jadi present value itu nilai sekarang, jadi saat ini ya, alias titik nol gitu ya. Jadi ini PP 0 sebenarnya. Itu caranya mencari adalah dividen 0. Jadi dividen yang sudah ada saat ini, yang diberikan saat ini berapa, dikalikan dengan 1 plus G. G itu adalah growth, pertumbuhannya, dibagi dengan K, return yang diharapkan, dikurangi growth-nya. Sudah ya, jadi PV sama dengan D0 kali 1 plus G per K min G. Atau jadi tahun ke-0, kemudian dikalikan 1 plus G, jadi ada growth 1 kali periode, itu kan sama dengan D1. Dividen tahun pertama. Jadi akhir tahun pertama setelah saat ini. Saat ini tuh PV 0 ya, present value. Jadi rumusnya bisa disederhanakan D1, dividen tahun pertama dibagi K min G. Jadi PV 0, ini PV sekarang ya, jadi kita bilangnya PV 0, itu sama dengan D1 per K min G. Jadi ini rumus yang sudah disederhanakan oleh Gordon untuk melakukan penilaian saham dengan asumsi pertumbuhan dividennya konstan dan berlaku dalam waktu yang tak terbatas. Ini contoh soalnya. Dividen per lembar saham saat ini adalah Rp500, itu D0-nya, di mana dividen diperkirakan tumbuh 5%. Jadi G-nya 5%. Waktunya tak terhingga. Tingkat pengembalian yang dikehendaki investor itu adalah K, yaitu 20%, dan kita akan diminta menghitung nilai intrinsik saham. Jadi ini tinggal dimasukkan saja ke rumusnya Gordon ini. D0-nya Rp500 kali 1 plus growth-nya 5% dibagi dengan K, return yang diharapkan 20%, dikurangi G 5%. Nanti kita akan temukan hasilnya Rp3.500. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang model pertumbuhan yang non konstan ini cenderung mungkin lebih kompleks sehingga perlu diperhatikan. Nah, dalam model pertumbuhan yang sifatnya non konstan ini atau tidak tetap, dividen itu dia pertumbuhannya berbeda-beda. Tetapi di akhir cerita dia akan tumbuh konstan dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, dalam kasus model pertumbuhan non konstan ini, tahap perhitungannya lebih agak panjang gitu ya. Jadi yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menghitung dulu aliran dividen setiap tahunnya itu berapa. Jadi dividennya, jadi belum di present value ya, dividennya saja berapa. Karena kan dia dividennya berubah-ubah, pertumbuhannya juga berubah-ubah, sehingga kita harus hitung dividennya terlebih dahulu. Jadi akan ada dividen yang tidak konstan, yang berubah-ubah berapa, sampai nanti akhirnya kita diinfo bahwa di tahun keberapa growth-nya konstan. Nah, itu juga kita akan hitung untuk dividen yang growth-nya konstan. Kalau sudah menghitung aliran dividen, barulah adik-adik mencari nilai sekarangnya atau present value-nya dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Jadi pertumbuhan dividen yang konstan itu selalu terjadi terakhir di belakang. Tetapi dalam rangka menghitung nilai intrinsik dari saham dengan model seperti ini, kita akan present value-kan dia terlebih dahulu. Jadi kita tarik mundur dia growth dividen dengan growth konstan ini ke
periode sebelum akhirnya sebelum growth itu konstan. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Yang jelas kita kerjakan dari belakang, jadi dari periode yang paling belakang dulu, maju terus ke depan, ke depan, ke depan, sampai akhirnya kita mendapatkan present value saat ini atau PV0. Jadi ini ya, yang ketiga setelah kita menghitung yang konstan, yang ketiga kita menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang tidak konstan. Nah, kalau sudah ketemu, barulah nomor 2 dan 3 ini kita jumlahkan. Jadi kita perhitungkan atau kita jumlahkan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen. Jadi 2 dan 3 dijumlahkan. Yang nomor 1 ini adalah dasar untuk mengerjakan soal tahap 2 dan 3. Yang dijumlahkan hanya 2 dan 3 karena kita ingin mencari tahu nilai present value. Nah, ini contoh pertama. Saya berikan contoh 2. Ini yang pertama dulu. Jadi PT ABC itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang TI. PT ABC membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Ya, jadi ini adalah growth-nya yang pertama. Jadi 20%. Ingat, selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, berarti selamanya ya. Maksudnya tidak ada batas waktu ya. Perusahaan memutuskan membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun. Jadi ini adalah growth yang kedua. Jadi yang pertama ini yang eh, dia pertama yang 20% tidak konstan, katakan begitu. Nah, ke yang di bawah ini G2 growth kedua ini adalah yang konstan 10% selamanya. Dividen awal itu adalah Rp1.000, jadi ini D0. Tingkat return yang disyaratkan nilai K-nya 15%, kita akan diminta menghitung present value saat ini alias PV0. Nah, untuk memahaminya, kita akan melihat gambar periodenya. Kenapa kita sekarang, yang pertama itu adalah menghitung dividen yang akan diterima setiap tahun. Jadi, di sini ada periode saat ini, periode 0, kemudian ada akhir tahun pertama, ada tahun kedua, ketiga. Ini yang growth-nya adalah 20%. Kemudian setelah tahun ketiga berarti tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya sampai tahun ke N, itu growth-nya adalah 10%. Nah, kita akan hitung berapa dividen di akhir tahun pertama. Dividen awal atau saat ini itu adalah Rp1.000. Di tahun pertama ada pertumbuhan 20%, berarti adik-adik tinggal hitung berapa dividen di tahun pertama. Yang ini ya. Jadi Rp1.000 ditambah 20% dari Rp1.000. Kalau dirumuskan dalam matematika seperti ini. D1 sama dengan D0 kali 1 plus G pangkat 1. Pangkat 1 itu artinya 1 tahun loh periode yang ditarik mundur ke tahun ke 0 atau saat ini. Begitu juga tahun kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di tahun kedua, jumlah dari, ini pangkat 1 tuh maksudnya 1 tahunnya ya. Jadi bukan periode mundur. Ini bukan diskonto ya. Jadi ini menghitung berapa dividen yang tumbuh dalam 1 tahun. Untuk D2, jumlah dividen yang kita pakai patokan adalah jumlah dividen tahun pertama. Di tahun pertama dividennya itu adalah 1.200. Tumbuh juga dia 20%, berarti 1.200 ini ditambah dengan 20% kali 1.200. Hasilnya 1.440. Jadi matematikanya D2 sama dengan D1 kali 1 plus G pangkat 1. Kemudian yang tahun ketiga, caranya sama, 1.440 ditambah 20% kali 1.440. Hasilnya 1.728. Nah, untuk D4, di tahun keempat, jangan lupa growth-nya tidak 20%, tetapi 10%. Sehingga kita menghitungnya dividen di tahun keempat itu adalah dividen tahun ketiga, yaitu 1.728, ditambah 1
sorry, kalau mau pakai polos ditambah ya, 1.728 ditambah 10% kali 1.728. Kalau di matematikakannya, rumusnya D4 sama dengan D3 kali 1 plus G pangkat 1. Jadi, pangkat 1 itu menunjukkan pertumbuhannya itu hanya setahun, dalam setahun, setahun, setahun. Kalau adik-adik mau bypass, misalnya ingin menghitung berapa sih dividen tahun ketiga secara langsung, tanpa harus lewat tahun pertama, kedua, langsung tahun ketiga, maka adik-adik akan menghitungnya dengan Rp1.000 yang D0 ini dikalikan 1 plus G 20% pangkat 3. Jadi bypass. Tapi dividen yang ditulis tidak boleh dividen tahun kedua, tapi yang D0-nya. Ya, jadi boleh bypass, boleh satu-satu. Nah, kalau bypass yang perlu diperhatikan, jangan lupa ketika G-nya berbeda itu tidak bisa. Tapi kalau yang ini, yang dari periode tahun pertama, kedua, dan ketiga itu bisa dihitung karena dia growth-nya sama. Nah, yang kedua, yang tahap kedua yang kita lakukan adalah kita menghitung present value dari aliran dividen ini. Kita present value-kan. Nah, mungkin ada yang nanya, Bu, kenapa tahun kelima kok tidak dihitung sih dividennya? Nah, kita tidak perlu menghitung. Mengapa? Karena ini growth-nya sama. Tapi dividennya pasti beda yang tahun kelima. Tapi untuk melakukan present value, kita cukup mencari tahu dividen di tahun pertama saat growth yang konstan. Yang terakhir berarti ya. Ini kan terakhir. Jadi kita akan menghitung present value dari ini, periode terakhir yang kita tidak tahu sampai berapa lama dia. Ini ya, present value dari pertumbuhan periode yang akhir, yaitu yang 10%, itu dimulai setelah tahun ketiga, alias di tahun keempat, 5, dan seterusnya. Kita akan hitung present value-nya. Ini ya, karena aliran dividen ini mulai diperoleh di tahun keempat dan seterusnya, maka nilai present value yang kita hitung itu adalah present value tahun sebelumnya. Jadi ini kan dapat dividennya tahun keempat. Present value-nya tahun sebelumnya berarti tahun ketiga. Alias di sini kita simbolkan dia dengan nama PV3. Jadi kalau nanti growth yang konstan itu dimulainya di tahun ke-10 gitu misalnya, maka PV yang kita perhitungkan pertama itu adalah PV9. Jadi yang tahun sebelumnya. Ini ya. Jadi bukan PV0 ya, tapi PV3. Karena kita kerjanya akan step by step. Nanti terakhir kita akan hitung PV0-nya. Jadi ini yang dihitung pertama itu adalah PV3 karena growth periode terakhir yang konstan itu dimulai di tahun keempat. Jadi ini rumusnya, jangan lupa model Gordon itu membantu kita menghitung nilai intrinsik suatu saham dengan adanya pertumbuhan yang konstan dan dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi ini rumusnya, kita tinggal masukkan sekarang. PV3 sama dengan, yang ini ya, ini kan PV0 sama dengan D1 per K-G. Nah, sekarang kita mau menghitung PV3. Berarti di sini D-nya adalah D4, yang ini. PV3 sama dengan D4 dibagi K-G. Jadi ini saya nulisnya ke kanan ya, tidak serapi yang di pojok kanan atas ini. Nah, adik tinggal masukkan. PV3 sama dengan dividen tahun keempat adalah ini, 1.900,8. Dibagi dengan K-nya tadi 15%, dikurangi growth-nya yang periode ini adalah 10%. Jadi ini. Sehingga diperoleh hasil present value di tahun ketiga itu adalah Rp38.016. Jadi present value tahun ketiga atas aliran dividen tahun keempat, 5, 6, dan seterusnya. Nah, tadi diingat ya PP3-nya ada hasil 38 ribuan karena nanti akan dipakai di tahap berikutnya. Nah, sekarang tahap ketiga, jadi saya mengatakan 3A gitu ya. Kita akan menghitung present value dari aliran dividen dengan growth periode sebelumnya. Jadi ya, ini periode terakhir. Sebelum growth yang 10%, ada growth yang 20%.
Jadi kita akan menghitung aliran dividen yang growth-nya 20%, yaitu yang tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun pertama. Nah, di sini karena kita menghitung aliran dividen mulai dari tahun 1, 2, dan 3, di mana yang paling belakang itu adalah tahun pertama, maka nilai present value yang dimaksud itu adalah yang tahun sebelumnya. Jadi ingat, kita menghitung growth-nya yang 3, tahun 2, tahun 1. PV-nya berarti adalah PV yang 0. Di sini posisinya. Ya, kalau yang tadi, yang konstan, kita menghitung periode N5, 4, PV-nya PV 3. Jadi tahun sebelumnya. Begitu juga ini tahun sebelumnya, berarti dia PV 0. Nah, jangan lupa di sini periode waktunya hanya 3 tahun. Jadi bukan selamanya. Beda dengan yang warnanya, apa ini namanya, kuning atau hijau ini ya. Kuning kehijauan. Waktunya hanya 3 tahun, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus Gordon. Kita akan menghitung present value seperti biasa ketika video-video sebelumnya bagaimana caranya menghitung present value dengan angka dividen yang berbeda-beda. Jadi kalau angkanya sama dan waktunya terbatas, kita pakai present value anuitas tabelnya. Tapi kalau ini kita lihat, ini kan angkanya beda-beda. Sehingga karena aliran kas yang berbeda, kita akan melakukan perhitungan present value atas dividen tahun pertama, berapa, present value tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Jadi di sini saya menggunakan istilah PVD1 supaya nggak bingung. Jadi ini adalah present value untuk dividen yang tahun pertama diperoleh. Ini present value dividen tahun kedua, ini present value dividen tahun ketiga. Kalau sudah kita hitung ini, barulah kita menghitung present value, mempresent value-kan untuk saat ini atas aliran dividen growth tahun keempat dan seterusnya yang kita sudah hitung di slide sebelumnya. Jadi kita akan mempresent value-kan PV3 yang kita sudah hitung di slide sebelumnya. Ya, slide sebelumnya jangan lupa kita menghitung present value ketiga di tahun ketiga atas ini dividen tahun keempat, lima, dan seterusnya. Jadi ini pun di present value-kan supaya dapat PV 0. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang selanjutnya. PV tahun ke-0, jadi present value itu yang saat ini alias tahun ke-0. Cuman ini karena modelnya non-konstan sehingga ada istilah PV 3 tadi ya, sekarang PV 0. Jadi present value untuk dividen tahun pertama itu adalah 1.200, kalikan dengan faktor diskontonya, silakan lihat tabel diskonto yang single cash untuk present value ya. Hasilnya seperti ini, 1.043, sekian-sekian. Untuk tahun kedua ini hasilnya 1.088, sekian-sekian. Present value untuk dividen tahun ketiga, 1.100-an rupiah, 1.136, sekian-sekian. Sudah beres ya, present value atas dividen. Sekarang kita present value kan juga PV yang ketiga. PV3 yang tadi dihitung ya. Jadi tadi dapat hasil 38.016 kalikan dengan faktor diskonto yang tahun ketiga. Jadi PV3 ini kan berasal dari aliran dividen mulai tahun keempat dan seterusnya. Ya, jadi kita tarik mundur, kita tidak bisa tarik mundur ke tahun ke-0, tapi ke tahun sebelumnya, yaitu yang tahun ketiga ini. Sorry, kita tarik mundur ke tahun ke-0, tapi bukan mengatakan dia dividen yang tahun keempat, kelima, keenam. Tidak, karena kita sudah present value kan, tadi yang tahun 4, 5, 6, dan seterusnya, kita present value kan bawa ke tahun ketiga. Sehingga sekarang DF-nya ini kita pakai 3, mengapa? Karena itu adalah present value yang di tahun ketiga, ditarik mundur ke tahun ke-0, sehingga di sana ada 3 periode. Jadi ini perhitungannya dikalikan faktor diskonto tentu saja sama dengan yang di atas, karena ini sama-sama 15% dan 3 periode, 3 tahun periode, nanti ketemu hasil ini, kemudian dijumlahkan. Jadi nilai present value diperoleh dengan menambahkan semua nilai present value ini. Dari dividen setiap tahun plus dengan present value yang PV3 tadi.
Jadi nilai intrinsik sahamnya itu adalah setelah ditotal 28.263,98 rupiah. Jadi ini nilai intrinsik saham saat ini. Nah, sekarang contoh kedua supaya lebih jelas. Nah, ini soalnya dibuat lebih agak kompleks gitu ya. Harga saham per lembar perusahaan C itu adalah Rp8.500. Jadi ini adalah harga saham yang ada di pasar berarti ya saat ini. Dividen yang dibayarkan saat ini tahun ke-0 adalah Rp350. Ini adalah D0. Kemudian perusahaan menyatakan di manajemen and discussion analysis-nya, jadi ada ya di annual report itu, di sana perusahaan mengatakan dia akan membayarkan dividen yang akan bertumbuh 4%. Jadi growth-nya 4% sampai 3 tahun ke depan. Nah, setelah itu perusahaan berjanji akan menaikkan pertumbuhan dividen 8%. Jadi tadinya 4%, sekarang mau dinaikkan 8%. Untuk 2 tahun selanjutnya. Berarti tahun keempat dan kelima. Nah, setelah periode yang ini, setelah periode kelima berarti ya, perusahaan akan mengembangkan bisnis. Jadi perusahaan berencana mengembangkan bisnis sehingga dividennya itu dinaikkannya lebih kecil karena mereka butuh uang untuk ekspansi. Sehingga dividennya diberikan hanya 3% per tahun sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi di sini kita asumsikan inilah ada pertumbuhan yang konstan, yang terakhir. Jadi di sini ada 3 growth. Pertama 4% untuk 3 tahun pertama. 2 tahun selanjutnya G-nya 8%. Kemudian berikutnya lagi 3% sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu akan berinvestasi jika return yang diharapkan adalah 10%? Jadi di sini ada data harga saham ya. Nanti kita cari nilai intrinsiknya berapa, kemudian kita bandingkan dengan harga saham perusahaan C. Oke, ini saya salin soalnya, tapi saya lebih ringkas, jadi diketahuinya saja yang saya tulis. Jadi ada di 0 350, G1 4%, G 3 tahun ya. Kemudian G2-nya 8% untuk tahun ke-4 ke-5, 3% untuk tahun ke-6 dan seterusnya K10. Nah, kalau digambarkan periodenya seperti ini. Jadi ini adalah tahun ke-0, kemudian tahun pertama, kedua, ketiga growth-nya 4%, tahun 4 dan 5 growth-nya 8%, 6, 7, dan seterusnya growth-nya 3%. Jadi ada 3 growth di sini. Nah, untuk menghitung jumlah dividennya, ini saya pakai Excel supaya lebih cepat. Jadi, tahun ke-0 dividennya 350, ini adalah dasar kerja kita yang 350. Tahun pertama 4% growth-nya sehingga jadi 364. Di tahun kedua 364 ini kita up lagi, tumbuh lagi dia 4% jadinya sekian. Begitu seterusnya, jangan lupa kalau growth-nya berbeda, kita akan sesuaikan growth-nya dengan growth yang ada di ketentuan. Ini ya, jadi angka yang di tabel Excel ini saya salin di sini. Jadi di sini jangan lupa growth yang kita tidak perlu mengukur growth ke-7, ke-8, ke-9, tidak cukup tahun awal paling pertama saat growth itu konstan. Jadi growth konstan itu kan 3%, itu terjadi di tahun ke-6. Cukup hitung dividen tahun ke-6 saja. Nah, sekarang menghitung present value dividen sebelum growth 3%. Jadi tahap pertama ngitung dividen sudah, sekarang tahap kedua menghitung present value dividen yang paling terakhir, ya, yang growth-nya konstan. Ini, ya, ini dimulai tahun ke-6 dan seterusnya. Ya, jadi kita akan menghitung present value dividen sebelum growth 3%. Jadi maksudnya adalah kita menghitung periode sebelum 3%. Jadi kita menghitung PV 5. Itu maksudnya ya. Present value sebelum growth 3% yang dimulai tahun ke-6. Jadi ini sebelum tahun ke-6 itu kan tahun ke-5. Berarti kita menghitung PV 5. Ini rumus Gordon, ingat. PV 5 sama dengan dividen tahun ke-6. Jadi ini beda ya. Ini 5, ini 6. D6 dibagi dengan K-nya 10%, kemudian growth di tahun ke-6 itu adalah 3%. Ketemulah PV 5 itu Rp6.757. Tahap ketiga, kita menghitung present value dividend sebelum growth 8%. Ini growth 8%.
10%. Jadi dimulainya tahun keempat dan kelima. Ingat ini ada batas waktu hanya 2 tahun. Jadi dimulai dari tahun keempat. Sehingga PV yang kita hitung itu adalah PV yang ke PV 3 namanya. Jadi kita menghitung present value tahun ketiga atau PV3. PV3 kita hitung dengan cara mencari atau mempresent value-kan dividen tahun keempat, menghitung present value dividen tahun kelima. Ingat tidak pakai model Gordon. Sekali lagi ini tidak pakai model Gordon karena dia periodenya hanya 2 tahun. Kemudian kalau kita sudah hitung aliran dividen tahun keempat dan kelima, jangan lupa kita present value-kan juga ke periode tahun ketiga atas PV5 ini. Jadi kalau yang contoh soal sebelumnya kan growth-nya 2 macam, ini 3 macam. Sehingga kita step by step. Jadi dicari dulu PV5, jadi sebelum growth terakhir itu kita hitung PV5, kemudian ketika growth kedua kita hitung PV3. Jadi PV itu selalu yang sebelumnya. Ya. Nah, ini present value dari dividen tahun keempat, kita masukkan dividennya adalah 425,20. Kita kalikan dengan faktor diskonto 10% untuk periode 1 tahun. Jadi bukan 4 ya. Jadi jangan lihat ini kan present value tahun keempat, Bu, dividennya. Kenapa kok tidak dikali 4? Tidak. Kenapa kita mempresent value kan di periode sebelumnya, yaitu PV3. Jadi dari tahun keempat menuju tahun ketiga itu hanya 1 tahun selisihnya. Sehingga di tabel itu kita cari yang 1 tahun dengan return 10%. Untuk PV, present value dividen tahun kelima, jadi dividen tahun kelima berapa? Dikalikan faktor diskonto yang 2 periode. Bukan 5. Sekali lagi bukan 5. Tapi yang 2. Mengapa 2? Karena kita menarik mundur PVD5 ini ke PV3. Kenapa kok nggak langsung ke 0, Bu? Tidak boleh karena growth-nya beda. Jadi supaya kita bisa menghitungnya nanti dia bertahap. Jadi PVD5 menuju ke tahun ketiga itu periodenya adalah 2 tahun. Sehingga faktor diskontonya 2 tahun. 2 periode gitu ya. Atau 2 tahun. Periodenya 2 tahun. Nah, kemudian kita present value-kan juga nilai yang sudah kita hitung sebelumnya ini. Yaitu PV5. Jadi PV5 di present value-kan dengan DF 10%. Periodenya juga 2 tahun. Ya. Jadi periodenya 2 tahun. Karena PV5 kita tarik mundur ke PV3. Itu lagi 2 tahun. Jadi aliran dividen yang sudah kita hitung yang akan diterima di tahun kelima, sekarang kita ingin tahu di tahun ketiga ditarik mundur dia berapa. Nah ini hasilnya. Nah ini kemudian ditotalkan, kita temukan hasilnya 6.350,36. Ini adalah present value tahun ketiga. Akhir tahun ketiga. Jadi belum saat ini, belum PV0. Nah, sekarang berikutnya baru kita akan menghitung yang PV ke 0. Kita menghitung present value dividen sebelum growth 4% yang dimulai tahun ke-1 sampai ke-3. Berarti sebelum ini berarti adalah tahun ke-0. Itu namanya PV0. Nah, PV0 itu ini ya. Kita hitung berapa present value dividen tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau contoh soal yang biasa, yang konstan, yang baik-baik saja dalam video-video sebelumnya, itu ya kalau present value tahun pertama kali 1, present value tahun kedua kali 2, present value tahun ketiga kali 3. Mengapa? Karena kita menghitung PV saat ini, PV 0. Ya, sehingga persis sama dia tahun dengan periode penarikan datanya. Jadi ini kan memang karena dia present value tahun pertama kita tarik mundur ke tahun 0, kan 1 periode. Present value tahun kedua ditarik mundur ke present value saat ini alias PV0 2 periode. Present value D3 juga sama, dia 3 periode. Jadi ini biasa ngitungnya ya. Nah, kemudian jangan lupa tadi kita juga menghitung present value tahun ketiga atas aliran dividen
tahun keempat, kelima, termasuk tadi 6, 7, 8, dan seterusnya sudah ditarik mundur di akhir tahun ketiga. Nah, ini sekarang kita present value-kan dia ke tahun untuk tahun ke-0. Sehingga di sini periodenya 3 tahun. Dikalikan ini hasilnya. Nah, kemudian tinggal dijumlah. Hasilnya adalah Rp5.710,68. Ini adalah total present value saat ini atas aliran dividen yang beraneka ragam growth-nya ini. Nah, sekarang dibandingkan dengan harga sahamnya. Nilai intrinsik atau yang melekat itu 5.700. Kemudian harga pasar saham 8.500. Sehingga di sini kita katakan harga saham di pasar itu over value. Nilai sebenarnya itu hanya 5.000 loh, bukan 8.500. Sehingga di sini kita katakan dia over value. Nah, dari saya itu saja untuk latihan soal investasi saham. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya.